teman-teman, salam sehat. Perkenalkan, saya Priscilla Yosefa Knofmone dengan NIM 2107010116 dan saya Elvira Olpriani Tanggohana dengan NIM 2107010071. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi epidemiologi penyakit menular untuk memenuhi ujian akhir semester kami. Adapun 3 penyakit yang kami pilih yaitu yang pertama untuk penyakit menular seksual yaitu gonore, penyakit saluran pernapasan yaitu TBC, dan penyakit saluran pencernaan demam tifoid. Pertama-tama kami akan menjelaskan rantai penularan dari penyakit gonorea. Nah, yang pertama yaitu agent. Kita tahu bahwa agent adalah suatu molekul yang dengan hadirnya atau tidak dengan hadirnya dapat menyebabkan suatu penyakit. Nah, di sini yang menjadi agent untuk penyakit gonorea yaitu bakteri Neisseria gonorrhoeae. Reservoir dari bakteri ini yaitu manusia yang menginfeksi saluran reproduksi, serviks, uterus, tuba fallopi, dan uretra pada wanita dan pria. Oke, yang berikut portal of exit atau jalan keluar. Nah, jalan keluar di sini yaitu jalan di mana agent sewaktu dikeluarkan atau keluar dari tubuh reservoir. Nah, jadi yang menjadi portal of exit dari penyakit gonorea yaitu alat kencing pada wanita dan pada laki-laki serta alat kelamin pada wanita dan juga laki-laki. Yang berikut cara penularan. Yang pertama, melalui hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi gonorea. Yang berikut, melalui ibu ke bayi pada saat proses melahirkan melalui jalur lahir dengan ibu yang terinfeksi gonorea. Nah, yang berikut portal of entry atau pintu masuk. Nah, pintu masuk dari penyakit gonorea sendiri itu sama dengan portal of exit dari penyakit gonorea, yaitu melalui alat kencing dan juga kelamin. Yang terakhir, faktor risiko dari penyakit gonorea. Faktor risiko dari penyakit gonorea yaitu orang yang memiliki perilaku hubungan seksual yang tidak sehat dan tidak aman, seperti mempunyai pasangan seksual lebih dari satu dan tidak menggunakan proteksi keamanan. Baik, saya akan menjelaskan yang selanjutnya yaitu segitiga epidemiologi dari penyakit gonorea. Nah, yang menjadi agent sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi yaitu bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, kemudian yang menjadi host di sini yang pastinya manusia yang memiliki perilaku hubungan seksual tidak sehat, yaitu mereka yang mempunyai pasangan seksual lebih dari satu dan juga mereka yang saat melakukan hubungan seksual tidak menggunakan proteksi. Nah, kemudian yang berikut adalah lingkungan, di mana lingkungan yang dapat mempengaruhi atau menjadi faktor resiko seseorang terkena penyakit gonorea yaitu lingkungan dengan ekonomi rendah. Nah, mengapa begitu? Karena jika seseorang memiliki ekonomi rendah, ada kemungkinan dia melakukan pekerjaan hubungan seksual untuk mendapatkan uang, dan juga mereka yang melakukan hubungan seksual di bawah usia yang seharusnya atau melakukan hubungan seksual di usia muda. Berikut adalah gambar dari hubungan dinamis dari segitiga epidemiologi penyakit gonorea. Nah, di sini titik beratnya berada pada host akibat dari bergesernya lingkungan. Nah, mengapa demikian? Karena faktor risiko atau faktor yang rentan dari penyakit gonorea itu manusia mempunyai perilaku hubungan seksual tidak sehat dan mempunyai lingkungan sosial ekonomi yang rendah. Oke, yang berikut ringkasan yang akan kami edukasikan kepada masyarakat jika kami menjadi tenaga kesehatan untuk mencegah penyakit gonorea ini. Yang pertama yaitu melakukan sosialisasi terkait bahaya dari penyakit gonorea. Nah, yang kedua, harus mengubah mindset para perempuan ataupun laki-laki agar lebih mencintai diri sendiri dan tidak mau menodai diri sendiri sebelum menemukan pasangan yang tepat untuk melakukan hubungan seksual. Nah, yang ketiga, melakukan hubungan seksual pada pasangan
pada pasangan sah dan selalu menggunakan pengaman. Nah, yang keempat, selalu memeriksakan diri kepada dokter jika Anda sudah memiliki pasangan agar mencegah Anda terjangkit atau tertular penyakit gonorea ini. Yang kedua yaitu penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Nah, di sini yang seperti sudah kami jelaskan di awal, kami mengambil penyakit tuberkulosis atau TBC. Nah, jadi kami akan menjelaskan yang pertama yaitu rantai penularan penyakit tuberkulosis ini. Nah, yang pertama yaitu agent. Yang menjadi agent atau yang menyebabkan infeksi tuberkulosis ini yaitu Mycobacterium tuberculosis. Dan diserkoir dari bakteri ini yaitu manusia dan menyerang organ paru-paru. Nah, setelah itu portal of exit-nya. Nah, jadi portal of exit dari penyakit tuberkulosis ini adalah mulut dan juga hidung. Lalu yang berikut cara penularan. Nah, cara penularan dari tuberkulosis yaitu melalui saluran udara, yaitu ketika seseorang berbicara dan juga batuk atau bersin. Nah, kemudian portal of entry atau pintu masuknya di sini yaitu melalui saluran pernapasan yaitu hidung. Yang terakhir yaitu faktor risiko dari tuberkulosis. Nah, yang pertama umur, di mana usia yang akan menua, yang semakin menua akan lebih rentan terkena penyakit tuberkulosis. Lalu yang berikut jenis kelamin. Nah, jenis kelamin laki-laki lebih berisiko daripada perempuan, di mana gaya hidup dari laki-laki dapat dilihat dari mengonsumsi alkohol dan juga banyak yang merokok. Dan yang terakhir yaitu kepadatan penduduk, di mana kepadatan penduduk yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi lebih rentan terkena tuberkulosis dibandingkan dengan kepadatan penduduk yang rendah. Oke, baik, saya akan menjelaskan segitiga epidemiologi dari penyakit tuberkulosis. Nah, jadi agent dari penyakit tuberkulosis ini adalah Mycobacterium tuberculosis. Terus setelah itu host pastinya manusia. Nah, jadi faktor risiko tertinggi dari tuberkulosis ini yaitu pada mereka yang sering merokok dan juga meminum minuman keras atau alkohol, dan yang kedua mereka yang sedang mengalami HIV/AIDS atau mengidap penyakit HIV/AIDS pastinya akan terkena penyakit TBC. Dan kemudian mereka yang juga mengidap penyakit-penyakit lain yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan di sini yang mempengaruhi atau menjadi faktor yang rentan seseorang terkena TBC itu bisa dari lingkungan rumah. Misalnya suhu yang tidak baik, tidak ada ventilasi rumah, terus kelembapan dalam rumah pun tidak dijaga, kemudian kepadatan penghuni yang tinggal dalam rumah. Jadi itu bisa menjadi faktor lingkungan yang rentan seseorang terkena penyakit TBC. Berikut ini merupakan gambar hubungan dinamis dari penyakit TBC. Nah, kita lihat bersama bahwa titik beratnya berada pada pejamu. Nah, hal ini dapat dilihat dari faktor risiko daripada TBC itu sendiri, yaitu yang pertama yaitu gaya hidup, seperti mengonsumsi alkohol dan kebiasaan merokok. Lalu yang berikut umur. Oke, yang berikut untuk saluran pernapasan, poin-poin yang kami ambil atau ringkasan yang akan kami edukasikan kepada masyarakat yaitu yang pertama yaitu melakukan vaksin BCG untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Nah, yang kedua, bagi mereka yang sudah terlanjur merokok disarankan agar bisa mengurangi pola konsumsi rokok dan juga konsumsi minuman beralkohol. Dan juga mereka yang belum mengenal rokok dan juga minuman alkohol disarankan agar tidak mencoba merokok dan juga meminum minuman alkohol. Dan yang ketiga yaitu memastikan
rumah kita mempunyai sirkulasi udara yang baik. Nah, yang keempat yaitu meminimalisir kegiatan di mana kegiatan yang membuat kita bisa berkontak langsung dengan si penderita TBC agar kita tidak terjangkit atau tertular penyakit TBC. Yang ketiga yaitu penyakit saluran pencernaan. Nah, seperti yang kami sudah jelaskan tadi bahwa penyakit yang kami ambil yaitu penyakit demam tifoid. Nah, pertama-tama kami akan menjelaskan rantai penularan daripada penyakit demam tifoid. Nah, yaitu yang pertama agen. Nah, agen yang menyebabkan penyakit demam tifoid ini adalah bakteri Salmonella typhi. Lalu yang berikut reservoir. Nah, satu-satunya reservoir dari Salmonella typhi yaitu manusia dan menyerang saluran pencernaan yaitu di usus. Kemudian portal of exit atau jalan keluar. Nah, jadi lewat alat pencernaan yaitu bisa lewat mulut dalam bentuk muntahan dan juga lewat anus dalam bentuk feses. Yang berikut cara penularan. Nah, cara penularan yaitu bakteri ini dapat menular melalui makanan yang terkontaminasi dan juga air yang terkontaminasi Salmonella typhi. Kemudian Portal of entry atau pintu masuknya yaitu yang pastinya saat seseorang memakan makanan yang terkontaminasi atau meminum air yang terkontaminasi. Jadi portal of entry-nya itu yaitu melalui mulut. Lalu yang terakhir adalah faktor risiko dari penyakit demam tifoid. Nah, faktor risiko dari penyakit demam tifoid yaitu lingkungan dengan sanitasi buruk, seperti tidak mencuci tangan. Nah, yang berikut segitiga epidemiologi. Yang pertama yaitu agent. Nah, di sini yang menjadi agent seseorang bisa terkena demam tifoid yaitu bakteri Salmonella typhi. Yang kedua yaitu host. Nah, yang pastinya host dari Salmonella typhi atau demam tifoid ini adalah manusia, di mana Salmonella typhi ini akan menyerang saluran pencernaan yaitu pada bagian usus. Dan yang ketiga yaitu lingkungan. Nah, lingkungan yang rentan atau menjadi faktor risiko seseorang terkena demam tifoid ini yaitu lingkungan dengan kondisi sanitasi yang buruk. Terus bisa menyebabkan seseorang terkena demam tifoid. Di samping merupakan gambar hubungan dinamis segitiga epidemiologi dari demam tifoid. Nah, di sini dapat kita lihat bersama bahwa titik berat berada pada pejamu akibat bergesernya lingkungan. Nah, hal ini dapat dilihat dari lingkungan dengan sanitasi yang kurang baik, dan perilaku tidak mencuci tangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkungan yang buruk dapat menyebabkan demam tifoid atau rentan akan penyakit demam tifoid. Oke, yang berikut poin-poin yang akan kami sampaikan kepada masyarakat atau yang akan kami edukasikan kepada masyarakat, yaitu yang pertama, pastikan makanan yang akan Anda konsumsi itu sudah dalam keadaan bersih atau sebelumnya sudah dicuci, terutama makanan-makanan mentah. Yang berikut, tetap menjaga sanitasi lingkungan yang baik agar terhindar dari bakteri ini. Terus setelah itu selalu mencuci tangan. Pastikan Anda selalu mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, setelah membuang air besar, ataupun sebelum makan dan setelah makan. Dan yang terakhir, tetap menjaga imunitas tubuh agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Sekian video penjelasan kami, sampai bertemu lagi. Terima kasih.